sama pertunjukan ya. Pokoknya simpan dulu. Kecuali merekam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mementaskan teater yang berjudul Merdeka, karya Putu Wijaya. Apakah kemerdekaan adalah sebuah kemenangan? Apakah kemenangan adalah sebuah kebahagiaan? Kalau iya, mengapa di dalam kemenangan dan kemerdekaan itu masih ada derita, makin marak kemiskinan, bahkan bencana, perpecahan, kekacauan, ketidakadilan, ketidakbenaran, bahkan kemerosotan moral yang kian edan-edan. Terkenang pada kemerdekaan yang sudah lalu memang sudah usang karena sudah 78 kali diulang-ulang dengan jawaban yang juga bulukan. Merdeka berarti sudah tidak lagi diasuh, dijaga, dan dilindungi oleh negara penjajah. Merdeka berarti harus mencari makan dan bertahan hidup di atas kaki sendiri. Merdeka tidak lagi ditindas, diinjak-injak oleh sang penjajah, tapi atas kemauan kita sendiri. Dengan kemauan sendiri? Kemauan siapa? Mana ada orang yang ingin diinjak, ditindas, dikadali hari ini? Ya kalau sudah merdeka, berarti seluruh tindakan adalah perbuatan diri sendiri, bukan karena suruhan orang lain. Jadi, keterburukan, kekacauan, dan kemerosotan moral yang terjadi sekarang itu adalah atas kehendak diri sendiri. Benar-benar gila. Habis, kehendak siapa lagi? Kan kamu sudah merdeka. Mana mungkin? Tidak ada orang yang ingin membuat dirinya miskin, terpuruk, apalagi bejat moral.
Itu semua hanya pemutarbalikan fakta. Terserah, kamu sudah merdeka, jadi bebas untuk mencari kambing hitam. Tapi ingatlah, sekalipun perkataanmu benar, yang sudah keluar dari mulut mereka yang merdeka tetap saja salah. Lalu, apakah artinya kemerdekaan? Apakah artinya merdeka? Apakah artinya kemerdekaan itu? Kamu ngomong sendiri sih, Pak. Bukan ngomong sendiri. Bapak itu sedang berpikir. Mikirin apa? Mau kawin lagi? Boro-boro bu kawin lagi, satu aja nggak habis. Oh, jadi kawin itu berarti mau ngabisi? Bukan begitu bu. Ya memang begitu. Kawin itu berarti bertindak tanpa perhitungan, bertindak tanpa perasaan, dan juga bertindak tanpa memikirkan perasaan orang lain. Yang Bapak lakukan waktu masih bujangan. Kawin itu berarti mau bisa satu orang lain. Agustus telah berlalu. 1-2 kali hujan mulai turun. Umumnya penduduk sudah menurunkan kembali benderanya untuk dikibarkan lagi tahun depan. Tapi kenapa ya? Bendera raksasa yang ada di depan rumah orang kaya itu masih belum diturunkan. Ini bukan tidak ada maksudnya. Mengapa dulu dia segan memasang, tapi sekarang justru bandel dan membiarkan benderanya itu kepanasan dan kehujanan? Apakah kamu tidak ingin kesalahan bertanya, Tio? Saya sudah kapok, Pak. Kalau Bapak mau, Bapak saja. Bapak kan yang ditokohkan di desa ini. Kami anak-anak muda tidak tertarik lagi dengan sandiwara operating itu. Hah? Apa maksudmu operating? Iya, dia kan mantan wakil rakyat. Dia itu sedang memberikan perhatian kita, Pak. Gak usah diladeni, banyak orang yang lebih pintar dari dia. Seharusnya kita harus perhatikan orang yang lebih pintar dari dia, bukan dia. Tunggu, siapa yang harus diperhatikan? Ya, kami. Kami siapa? Tio misalnya. Karena kamu anak muda. Jelas dong. Tapi, apa kamu punya uang 5 miliar? Hah? Dulu ya. Bapak mau kemana? Ke rumah orang kaya itu ingin menanyakan mengapa benderanya masih belum diturunkan. Tidak. Lebih tepatnya, Bapak ingin menagih janjinya yang akan menyumbang 5 miliar itu. Kenapa Bapak jadi ngurusin sumbangan orang? Sebab Bapak tidak mau dia menjadi terkenal hanya karena mengancam akan menyumbang 5 miliar. Kalau ingin menyumbang saja. Sekarang juga akan terima baik kok. Tapi Pak, Udahlah, nanti kita lanjutkan lagi debatnya setelah Bapak pulang dari rumah orang kaya itu. Assalamualaikum. memang orang kaya itu tidak, saya yakin orang kaya itu tidak mungkin rela mengeluarkan selembar dari dompetnya, apalagi 5 miliar. Dia tidak mungkin kaya kalau tidak beli. Saya yakin pasti hasilnya akan nol. Sudah, jangan saja diam. Daripada dia repotin rumah, lebih baik dia kesana. Siapa tahu dia beneran. Ibu jangan begitu. Walaupun Bapak sudah pensiun, tapi Bapak kan sama bergunanya dengan orang lain. Tapi bapakmu kan memang sudah tua. Iya, tapi kan orang tua juga sama pentingnya dengan anak muda. Nah, makanya itu anakmu ke sana. Itu semua 5 kali itu. Kan kalau kejadian kita semua untung. Kalau kejadian, ya kita dapat bagian 10%. 10%. Tuh, kita nggak tahu toh. Siapa saja yang berhasil meminta sumbang untuk mengajukan kapal maupun musuh kita dapat bagian 10% dari sumbang itu. Andaikan benar, tidak usah 10%, 1% dari 5 miliar saja pasti
keluarga kita akan sejahtera, kita akan bahagia. Yo bangun, nanti masuk angin. Bapak berhasil. Iya, Yes. udah berisik, sudah malam. Jadi kita dapat 10% itu Pak. Iya, 10% dari 5 miliar. tidak, dia merubah angkanya Berapa? 10 miliar. 100.000. Hah? Berapa? 100.000. Loh kenapa? Bapak bilang pada dia baik-baik, tidak usah menyumbang sebanyak itu, nanti malah menimbulkan kekacauan. Daripada seperti itu, nyumbang saja 100.000. Itu juga sudah cukup kok untuk memancing para warga lain menyumbang. Bapak kenapa bilang begitu? Sebab Bapak tahu semua omongan yang 5 miliar itu hanyalah isapan jempol. Daripada dia terkenal karena isapan jempolnya, lebih baik dipaksa tindakan konkret saja, seperti menyumbang 100.000. Kenapa ya dia mau menyumbang 100.000? Oh iya, itu juga sebagai menutupi rasa malunya. Saya yang keceplosan menyumbang 5 miliar itu. Makanya menyumbang 5 miliar. Sekarang sudah beres. Dia akan menyumbang 5 miliar itu. Dan miliar pun sudah diturunkan. Paham? Enggak. Iya, Bapak juga tidak paham. Kenapa dia mau menyumbang 100.000? Padahal Bapak itu hanya menggertak supaya dia malu dan menyumbang 5 miliar itu. Malah nyumbang 100. Udah, biarkan saja. Kalau politik memang kayak gitu, udah ada di sana ini, udah dengarnya. Kredit tadi, udah ada omongannya. Memang licik orang-orang itu. Politik digunakan untuk mencari rakyat, tapi rakyat yang dikorbankan. Semua harga-harga mahal, minyak tanah mahal, gas LPG mahal. Banyak oknum-oknum yang memanipulasi gas LPG yang tidak sesuai standarisasi, sehingga banyak yang dikorbankan akibat itu. Seharusnya pemerintah melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Negara ini sedang krisis energi, semuanya mahal, jelas saja mahal. Bahan mentah yang kita ambil dari hasil tambang kita sendiri diekspor ke negara lain dengan alasan kita tidak mempunyai SDM dan teknologi yang memadai. Setelah barang itu jadi, itu diimpor lagi ke negara kita. Ini gila. Kita membeli sesuatu yang berasal dari kita sendiri. Ini hanya permainan orang-orang pintar saja. Mereka saja yang diuntungkan dari itu. Pak, anaknya kok jadi cerita pidato ya? Itu kan Bapak yang mengajarinya untuk berpikir kritis. Dia jadi lebih suka belajar dan menonton berita daripada nonton sinetron dan film-film gak jelas. Pak, siapa bendera ini? Pak, kita bendera ini tadi Pak Dikir disuruh mengendalikan bendera selanjutnya untuk kena ketawa atau topaknya tokoh kita. Gue beli bendera lagi. Iya, yang nanti udah tua, jelek makanya. Bendera lama kan masih ada. Bukan warnanya yang penting, tapi artinya yang sebagai simbol. Sudah, Bapak jangan didikan lagi, jangan ikut lagi. Pasang saja.
baru ya. Kalau bendera lama dipakai, biar saya kibarkan saja kalau boleh. Kan tidak dipakai. Walaupun dipakai, akan saya simpan dengan baik. Makanya kalau tidak dipakai, daripada manggur berbendera, ya saya kibarkan saja. Walaupun begitu, bendera itu kan saya simpan dan saya akan kibarkan dalam rumah. Kibarkan bendera dalam rumah, ada saja. Kalau ngaku cinta Indonesia, benderanya itu beli, jangan minta. Mengibarkan bendera dalam rumah. Jangan saja pelit. Menang yang kemarin sungguh aneh. Perayaan hari kemerdekaan yang lalu, karena bukan hanya dikibarkan oleh bendera sang sangka, berbagai umbul-umbul dengan kain warna-warni berseliweran di mana-mana. Bahkan di beberapa kawasan, bendera-bendera politik nampak lebih seru dikibarkan. Rasanya ingin sekali aku cabutin bendera itu. Saya hanya ingin dua warna, merah dan putih. Minimal 1 minggu sebelum dan sesudah hari proklamasi, atau bahkan sebulan penuh. Agustus harus dijadikan bulan berkibarnya bendera merah putih. Bendera-bendera lain seperti bendera-bendera sahabat seharusnya sekali diri mundur dulu. Kita harus mementingkan kepentingan bersama. Kami bisa ada karya seperti sekarang, Pak. Kalau sama dinamika perjuangan Bapak di masa lalu itu, sekarang Bapak lebih memilih diri daripada golongan. Mau dikandaki, saya jelas. Bapak juga setuju sih menyaksikan jalan-jalan itu dari bendera-bendera itu. Walaupun kota diamuk oleh bendera-bendera partai yang menjadi lautan politik, semangat kebangsaan Bapak tidak akan pernah padam, justru malah menggebu-gebu. Sekaranglah saat orang sudah lupa akan kepentingan bersama. Semangat berkorban Bapak pun semakin berkobar. Justru Bapak berterima kasih kepada bendera-bendera itu. Karenanya Bapak jadi lebih cinta pada tanah air. Sementara orang banyak yang menjadi. Banyak orang menjadi bejat, semangat bangsanya telah hilang dan rasa cinta tanah airnya telah luntur. Mereka melupakan hakikat peringatan yang diadakan pada 1 tahun sekali. Sekarang peringatan itu telah menjadi ajang kompetisi bendera. Ini adalah upacara. Di dalam upacara memang yang ada adalah pengulangan. Pengulangan itulah yang membedakan antara upacara dengan peristiwa. Tegasnya pengulangan. Jangan mengulang, memang banyak sama, namun hasilnya pasti berbeda. Kita jadi semakin dalam memahami. Memahami apa? Memahami apakah kita sudah merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Kalau tidak merdeka, kita tidak akan boleh mengucapkan bahwa diri kita masih dijajah, ditindas, atau bahkan kita tidak boleh mengatakan betapa terpuruknya kita, betapa merusaknya moral kita. Karena hanya orang-orang yang merdeka yang bisa mengatakan bahwa dirinya masih dijajah, tersiksa, atau angkara. Hanya orang-orang merdeka yang mampu mengatakan bahwa dirinya belum merdeka. Malam ini hanya ada sang Wiwarna yang berkibar di hadapan kita.
dari pendukung warna apapun kita, bendera inilah yang harus kita junjung setinggi-tingginya. Marilah kita semua berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi yang Edinson. Oh. Yang kelihatan soalnya. Jepang tadi ya? Oh. Tadi kenapa ada kendala di Edinson? Kayak mana gitu. Oh, iya, dari Oke, yuk luruskan yuk berbaris satu sok. Ya, baik. Sebelum Ibu kita minta kelompok. Ini kelompok berapa nak? 4-3. 4 dan 3. Ya. Oke, kita minta kelompok 1 dan 2 dulu untuk berkomentar. Yuk, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya, yuk silakan berkomentar nak. Berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dari kelompok 1. Buat menurut saya yang perlu tadi itu cuma penguasaan panggung. Karena yang saya lihat cuma panggung daerah sana aja yang dikuasai, sedangkan sininya enggak. Itu pertama. Terus yang kedua, sama ini kurang menggambarkan kalau misalnya tokoh bapak gitu, terus tokoh ibu, sama buat artikulasi sih udah cukup menurut saya. Intonasi juga udah cukup. Lighting juga udah bagus. Sound juga aja sih menurut saya. Ada lagi dari kelompok 1? Ya. Kelompok 1 yuk berkomentar lagi selain Ferdi. Ada lagi Ferdi? Enggak ada, Bu. Dan Terima kasih. ya, ada lagi dari kelompok 1? Ya, yang dirasakan Ferdi kan belum tentu dirasakan kita semua gitu. Yuk kelompok 1 siapa lagi? Karena dari kemarin Ferdi itu yang menyampaikan memberikan komentar. Ya,
menggambarkan tentang apa. Terus menurut saya sebenarnya Tapi tadi Adrian ini memperhatikan. perhatikan sebenarnya itu Oh. video-video ini. Tadi belakang Adrian yang ketawa-ketawa dan ngobrol siapa ya? Nggak tahu. Saya bu. Ibu juga ketawa tapi ibu tidak bersuara, berusaha tidak bersuara, takut mengganggu permainan mereka yang lagi pentas di depan. Ya, jadi ketika mereka tampil, teman-teman kita tampil, hargailah ketawa, refleks itu wajar aja, cuma jangan sampai bersuara, ya. Terus tadi banyak banget yang ngobrol di pojok sana tuh, ibu nggak tahu siapa. Siapa yang ngobrol? Rashid? Hah? Ya udah, kalau udah waktunya tampil pada lepas semua, udah biarin aja. Ya, berarti orang persiapan yang masang-masang itu kemarin. Ya, oke, baik. Sekarang terima kasih Mbak. Sekarang kelompok 2 ya berarti. Kelompok 2 silakan memberikan komentarnya. Mana 2? Oh, yang kemarin tampil ya. Ya. Nanti nggak apa-apa, boleh lagi kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 perwakilan, mungkin sedikit menambahkan tadi. Kalau menurut saya yang kurang itu pengucapan di industrinya, ada beberapa yang ribet. Mungkin karena terlalu cepat juga. Terus di Bayu Fauzan, dia terlalu tegang pas perannya. Sedikit itu saja. Ya baik, terima kasih. Nah, lanjut. Siapa lagi tadi? Saya Yuk, Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Izin menambahkan tadi yang diperankan oleh Aidil, Siti Aku. Terus juga Ini mana? Sudah apa? aku Siti Oh, Aku. kaku. Terus juga tadi dia sempat sebentar mantapin penonton. Terus juga nih saya dia terlalu blocking. Terus Terus juga saya kurang ngerti ini dia adanya di dalam rumah apa gimana ceritanya. oke. Soalnya tadi ada Bayu, terus di sini juga ada si siapa namanya? Dia ada Kajar juga, maksudnya langsung masuk aja saya kan. Kurang itu aja cukup. Ya, baik. Terima kasih Rashid. Ada lagi? Iya, silakan boleh naik. Saya izin komen sedikit yang tadi pada di situ bikin jalan pemandangan. Cukup gimana yang di situ lengkapin. Iya. Ya, ada kendala kelompok 3 dan 4? 2 hari latihan 2 hari. Oh, kendalanya 2 hari latihan gitu ya, karena penambahan personil ya. Oke, baik. Mestinya kan ini yang tampil kelompok 3, tapi dicampur dengan kelompok 4 karena kelompok 4 dan 3 kehilangan personil untuk PKL ya. Oke, nggak masalah karena sudah dikomunikasikan sejak awal. Untuk prepare dadakan 2 hari sih ini udah bagus ya, better dari yang kemarin, bukan membandingkan ya Nak, tapi kalau kita buat grafik gitu peningkatan pementasannya ada kenaikan gitu ya, better. Terus lighting bagus konsepnya, cuma nggak terlalu kelihatan jadinya karena Bayu terlalu mundur tadi, Bayu dan terlalu mundur, coba agak maju pasti kelihatan dari center. Gusri cukup, cuma yang bikin nggak kelihatan lightingnya juga karena ini nih nggak ditutup sempurna ya, ini kebuka-buka gitu ya. Oke, itu dari lighting. Dari penguasaan panggung betul sekali kata siapa tadi? Ferdi. Kalian ke sana, ke sini, di tengah, tapi kalian melupakan panggung depan. Ya. Jadi mestinya boleh ada yang improvisasi ke depan dulu ngomong apa gitu ya. Atau menambahkan apa itu di depan nggak masalah. Atau yang nyapu ibu itu bisa nyapu ke depan. Nyapunya di situ aja. Udah gitu nggak ada sampahnya ya, sapunya kan bisa ditaruhin apa kek gitu ya, biar kelihatan ada sampahnya, ditaruh tisu atau kertas atau apa gitu ya. Tapi
Tapi buat jadi ibu, Fajar keren banget, suaranya nggak kelihatan laki-laki ya. Karena memang suara Fajar kan begitu ya, tipis gitu suaranya. Jadi nggak kelihatan laki-laki. Fajar pede aja, orang lagi acting doang, ya kan? Apa gitu? Ya, Gustri memerankan sebagai bapak sudah lumayan bagus, meskipun kurang kelihatan bapak aja karena lebih kecil dari Bayu dan Mawan ya. Masih apa kayak kumis-kumisan kayak gitu ya. Atau peci kayak gitu ya. Pecinya putih. Peci yang bapak-bapak gitu ya. Pecinya putih. Kan itu bisa kelihatan kayak bapak-bapak. Terus Bayu dan Mawan suaranya lantang bagus, tapi perlu dilatih lagi. Jangan sampai kelihatan tegang katanya sama Bayu Fauzan. Jangan sampai kelihatan katanya grogi gitu, tegang sama teman-teman yang di depan. Terus benar kata Devi, itu tadi nak mengganggu banget, makanya kan tadi ibu kode-kode. Gitu, maksudnya suruh kesini. Dari awal kan juga ibu udah bilang, nah kalian siap-siapnya di luar, jadi keluar masuk panggung, jadi nggak di situ ngumpul. Kalau di situ ngumpul penonton bingung, ini ada perannya nggak sih, lagi di depan ini mau berperan atau belum masuk panggung, bingung gitu ya. Terus Fadil tadi kendalanya tadi kesak-kesak doang, mandet-mandet gitu ya. Terus itu masih nyala? Masih, Bu. Oh, keren, berarti sudah prepare ya. Jangan sampai kayak TKRB. TKR apa kemarin sampai selesai ya? TKRB itu pementasannya bagus yang pertama, tapi memorinya tidak cukup, jadi tidak terekam. Ya, kasihan banget ya, sudah pentas di sana juga. Terus kostum. Nah, jadi apa? Saya jadi ini Bu Aman Putih, jadi Pak Pakaian saya Kayak fiksi ini ini pikiran fiksi. saya. Ya, segera. Oh gitu. Yang memperkacakan diri semua. Tapi Yang nggak kelihatan. Tapi nggak kelihatan begitu, kelihatannya jadi pemeran aja gitu. Bener nggak? Iya. Ya, mestinya begitu. Kalau gambaran dari sisi baik atau buruk, biasanya kan dilebay-lebaykan ya. Entah pakai apa yang putih-putih gitu ya, yang hitam full pakai hitam. Gitu kan. Biasanya baju juga pakaian kayak Gusti kan dia sesuai sisi jahat. Kita pakai rompi apa kayak yang panjang gitu ya, menandakan sisi baik atau sisi buruk. Ini kan kelihatan. Nah, itu baju hari Jumat. Nggak prepare gitu ya, kelihatannya kan gitu nah. Tuh. Terus buat ibu bagus lah ya, pakaiannya memang ibu-ibu begitu. Cuma kurang make up aja ya. Terus ada jenggot. Makanya di kesini ibu kira di sini jilbabnya itu biar suaranya jadi lebih feminim gitu. Ternyata karena ada jenggotnya. Tapi better sih, luar biasa, pementasannya bagus ya. Lumayan untuk siswa yang latihan sendiri. Terus H-2 ada perubahan personil, terus nggak ada yang melatih gitu kan, itu hal yang luar biasa. Ibu sih harapannya sebelum kalian tampil itu komunikasi sama ibu, kayak kesulitan membaca intonasinya, kayak Gustri itu kalau lepas lagi suaranya lebih lantang, lebih bagus lagi loh Gustri. Gustri udah menjiwai banget di depan sana, teman-teman ketawa, Gustri nggak terpengaruh, pengen tertawa dan sebagainya. Itu nggak semua pemain bisa mendapatkan konsentrasi itu pada saat melakukan pementasan ya. Ibu aja kalau di depan mungkin teman-teman ketawa yang di depan, ibu akan ikut ketawa gitu kan. Nah jadi itu yang dinilai dari kelompok 3 dan 4 ya. Sekali lagi bukan hal yang mudah mementaskan sesuatu di depan. Nah, siapa tadi nak? Namanya nak? Siapa? Ideal. Tadi ketawa kan ya? Iya. Oh, itu Ketawanya nanggung banget gitu ya. Mestinya kan ketawa orang biasa ketawa gimana
editing loh. Editing apa? Itu video. Oh, video nanti yang mau diupload di YouTube. Terus Lightning. Hah? Lightning. Lighting ngapain? Namanya lighting sendiri. Nyiapin setup doang. Nah, mestinya lighting kan tadi kelebihannya para pemain punya tersendiri. Berarti harusnya lighting itu kerja sama-sama yang untuk coding ini agar ruangan gelap dan lightingnya jadi lebih bagus gitu. Ya. Sekali lagi itu adalah sebuah penilaian, namanya tampil ya harus ada evaluasinya, benar nggak? Kalau tampil nggak ada evaluasinya, namanya iseng aja tampil. Tapi kalau tampil ada evaluasinya, berarti kan bisa jadi perbaikan untuk kalian, bisa jadi perbaikan untuk teman-teman yang kemarin tampil, sama yang belum tampil minggu depan. Ya, begitu ya? Ya untuk semuanya better lah, lebih bagus ya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan buat 3 dan 4.